Oke, di video kali ini saya mau share pengalaman saya saat saya menurunkan angka Turnitin di suatu artikel yang saya buat. Turnitin itu kan sering digunakan sebagai syarat oleh mungkin beberapa kampus untuk mahasiswa bisa ikut ujian skripsi, atau juga digunakan oleh editor in chief agar suatu artikel diterima di suatu jurnal. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, baik saya pernah menjadi mahasiswa atau pernah menjadi dosen, atau juga saat saya menjadi editor in chief. Saya pernah menjadi editor in chief di jurnal ilmiah selama beberapa tahun sebelum saya mengundurkan diri karena saya harus tadi lanjut S3 ke USA. Cara pertama adalah dengan memberi kutipan. Nah, seringnya saat saya ngoreksi suatu artikel, entah itu skripsi atau artikel jurnal, yang sebenarnya suatu kalimat itu diambil dari suatu buku atau artikel lain, kutipan langsung, tidak menggunakan tanda kutip di kalimat tersebut. Seharusnya jika kita menggunakan kutipan langsung, kita harus menggunakan tanda kutip. Nah, jika kita memberikan tanda kutip pada kutipan langsung, maka Turnitin itu akan menghilangkan, tidak mengecek itu sebagai plagiat. Nah, karena seperti yang sebelumnya saya sebutkan, bahwa saya pernah jadi editor in chief dan saya sering ngecek artikel di Turnitin, ada settingan, dan settingan umumnya adalah bahwa kutipan itu jika kita menggunakan tanda kutip pada suatu kalimat, maka itu tidak akan dicek oleh Turnitin. Maka tips pertama adalah make sure bahwa kalimat yang kita gunakan, jika kalimat itu adalah kutipan langsung, maka gunakanlah tanda kutip pada kalimat yang kita kutip. Kalimat ya, jangan misalnya dari ujung ke ujung itu ngambil dari yang lain, itu namanya bukan kutipan langsung, itu yang jelas plagiat. Tapi kalau ada kalimat, entah itu definisi atau contoh yang emang penting banget dan gak bisa kita rubah kalimatnya, maka gunakanlah tanda kutip. Cara kedua untuk menurunkan angka plagiasi adalah dengan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Misalnya ada suatu kalimat aktif yang kena Turnitin, ada warnanya. Misal kalimat itu adalah kalimat aktif, misalnya saya membaca buku, itu kan contoh simpel. Nah, ubah aja jadi kalimat pasif, buku dibaca oleh saya. Nah, itu akan menurunkan skor Turnitinnya, tapi harus barengi dengan penggunaan sinonim. Ini tips ketiga. Jadi saya membaca buku, nah diganti jadi buku dibaca saya. Terus gantilah pakai sinonim. Misalnya saya itu kata gantinya apa, cari sinonim dari kata saya. Misalnya saya itu aku, misal buku dibaca oleh aku, misalnya gitu. Atau kalau nggak enak, ini bingung sinonimnya itu apa, cari aja bantuan dari Google. Pakai Google misalnya sinonim saya, atau sinonim kata yang teman-teman mau cari tahu itu apa, gampang aja sinonim kalimat. Tips berikutnya adalah memparafrase. Nah, ini yang agak kompleks. Saya biasanya kalau nulis artikel tuh, saya baca dulu artikelnya, terus ada kalimatnya. Misal mau saya pakai kata sendiri tanpa saya tutup artikelnya, terus tadi kalimat itu apa ya. Nah ya, saya tulis berdasarkan apa yang saya ingat. Misalnya Andi pergi ke perpustakaan kemarin. Nah, parafrase pakai kalimat sendiri. Kemarin Andi mengunjungi perpustakaan, misalnya, tanpa untuk membaca buku misalnya. Nah, kita tulis pakai kalimat sendiri tanpa mengubah substansi kalimat yang mau kita kutip tersebut. Harus diparafrase, jadi dibolak-balik. Gunakan apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita ingat. Cara mudahnya, pas kita baca, kita tutup, terus kita tulis berdasarkan apa yang kita ingat. Jadi kalau kita menggunakan kalimat-kalimat yang ada di otak kita nggak bakalan, atau kemungkinan untuk menggunakan kalimat tersebut itu akan sangat kecil.
Itu tips selanjutnya ada pada referensi. Nah biasanya kalau kita nulis artikel referensi itu kena ya. Saya sering banget pas lagi jadi editor terus ditanya, kok ini referensinya masih berwarna, padahal kan referensi harusnya nggak berwarna. Kalau saya tekniknya adalah menggunakan entah itu Mendeley atau Zotero atau aplikasi referensi manager lainnya. Itu akan mengurangi kemungkinan bahwa Turnitinnya itu akan tercek di bagian referensi. Terus kalau itu masih kena, saya pribadi akan karena saya pernah jadi editor, maka itu saya buang aja bagian referensi biar nggak dicek. Saya buang pas lagi saya mau cek, tapi nanti pas mau terbit itu saya masukin lagi. Tapi kan itu untuk kasus editor. Tapi kalau kasus jadi mahasiswa atau dosen pas mau submit suatu artikel atau skripsi ke Turnitin, caranya adalah saya ubah misalnya dari kata daftar pustaka diubahlah jadi reference atau referensi. Maka kemungkinan untuk bagian-bagian referensinya itu berwarna kena cek Turnitin juga akan hilang warnanya. Itu yang saya alami. Nah itu sedikit tips dari saya untuk mengurangi skor Turnitin yang misalnya dari angkanya di atas 50% jadi di bawah bisa sekitar 10% atau maksimal 20%. Sedemikian video singkatnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.